Foto bersama Pak. Foto bersama dengan yang baru Pak. Pak, foto baru Pak. Maju Pak, maju Pak. Ngapet Pak, ngapet Pak. Bapak di tengah Pak. Pak di tengah Pak. Tengah-tengah Pak Jokowi. Pak mepet lagi Pak. Menteri Pak kurang ke tengah Pak. tutup pohon Pak. Itu Pak. Tutup pohon Pak. Belum Pak, belum. Pak tutup pohon. Kita sana lagi Pak. Belum Pak. Bentar Pak. Ya. Pak bentar Pak. Ya. Pak bentar Pak. Belum Pak, belum Pak, belum Pak. Belum Pak, belum Pak. Iya. Pakai tangan Pak. Pak, Bapak, Pak rapetan lagi Pak, rapat lagi Pak. Sampai jatuh. Rapat Pak. Pak, izin Pak, protokol. Lambai. Ayo kerja Pak, ayo kerja. Pak, angkat tangan gitu Pak. Iya Pak. Ayo kerja. Ini Pak. Kerja. Saudara-saudara, rekan-rekan media yang saya hormati, saya dan Pak Seskap ditugasi untuk melanjutkan acara ini dengan memperkenalkan warga baru Kabinet Kerja. Saya yakin banyak yang sudah saudara kenal. Yang pertama tadi adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Saudara pasti sudah tahu dan sudah menunggu-nunggu kehadiran beliau. Beliau sudah sangat teruji dan berpengalaman di berbagai penugasan, tentu saja di bidang ekonomi dan keuangan, dan memiliki jaringan serta dipercaya secara luas di tingkat internasional. Dan tentu saja dengan kapasitas beliau, beliau mempunyai kapasitas untuk mendongkrak, ikut memberikan kontribusi, memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Sekaligus juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, menyelesaikan berbagai masalah yang sangat berat yang sudah lama kita hadapi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan juga meningkatkan kesempatan kerja. Walaupun sampai saat ini beberapa waktu yang lalu beliau masih sebagai Managing Director of the World Bank, jadi sudah ada komunikasi antara Bapak Presiden dengan Presiden Kim dari Bank Dunia, dan walaupun dengan berat hati telah diberi izin untuk kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Saya yang detailnya tidak perlu saya lanjutkan karena pasti saudara-saudara sudah banyak kenal dengan beliau. Yang kedua, pendatang baru, Pak Archandra Tahar. Mana Pak Archandra? Beliau adalah seorang profesional yang ahli di bidang ESDM, riwayat pendidikannya sangat mengagumkan. S1 dari teknik mesin, kemudian S2 dan S3 di bidang ocean engineering, bekerja di banyak perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, memanage korporasi yang cukup besar, dan juga memiliki beberapa paten internasional yang nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Tentu saja juga mempunyai reputasi dianggap tercatat sebagai profesional yang telah mempunyai level kelas dunia. Ini dari kita bersyukur Pak Archandra sudah lama di Amerika dan kembali ke tanah air. Seperti tadi juga Bu Sri Mulyani. Yang ketiga saya perkenalkan Pak Budi Karya Sumadi. Anda pasti juga sudah kenal, beliau seorang profesional, bergerak lama di bidang korporasi, BUMD, BUMN, ya, berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur, perhubungan. Saat ini
beliau sebagai Presiden Direktur Angkasa Pura dan lama bergerak, saya tidak perlu sebutkan CV-nya satu persatu. Tentu saja beliau juga sangat diharapkan bisa meningkatkan kinerja di Kementerian Perhubungan. Yang berikutnya Pak Muhadjir Effendi. Seperti saudara juga ketahui, beliau mempunyai pengalaman rekam jejak yang panjang di bidang pendidikan. Beberapa kali menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian juga menjadi Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Litbang sampai sekarang ini. Berpengalaman dan sekaligus telah membangun fondasi penting untuk meningkatkan prestasi lembaga-lembaga yang beliau pimpin. Bukan hanya di bidang pendidikan tinggi, beliau juga mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan secara keseluruhan. Jadi ini sudah juga sangat berpengalaman untuk mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan. Berikutnya Pak Eko Putro Sanjoyo di sebelah paling kiri saya, seorang profesional. Kesini Pak, seorang profesional, banyak berpengalaman di bidang yang sangat dekat dengan pembangunan pedesaan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Tentu saja telah teruji dalam pengembangan kewirausahaan. Nah, ini akan memberikan penguatan dalam pembangunan desa. Jadi bukan hanya di bidang governance, di bidang administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penting dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Jadi mendukung tugas-tugas dari kementerian yang lain. Itu tugas saya 5, dan kemudian tugas berikutnya Pak Seskap yang melanjutkan. Saya persilakan Pak Seskap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini Pak Mensesnek curang dengan saya karena tanpa sadar begitu dibagi yang beliau bacakan profesional semua, saya dapat politisi semua, ada 4. Dan kebetulan politisi yang profesional yang saya kenal sudah sangat lama. Yang pertama adalah Jenderal TNI Dr. Wiranto SH. Saya yakin semuanya sudah kenal dengan Pak Wiranto. Beliau dipercayakan sebagai Menko Polhukam. Kita tahu Pak Wiranto teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai hal dalam penugasan ketika periode yang sangat penting, terutama transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Beliau pernah menjadi Menhankam Pangat dan mampu mengawal proses perubahan itu, dan juga pernah menjadi Menko Polhukam. Saya pikir tidak perlu diperkenalkan lebih lanjut dari Pak Wiranto. Beliau dipercaya menjadi Menko Polhukam pada Kabinet Kerja kali ini. Yang kedua, kebetulan teman juga, 3 kali menjadi anggota DPR RI, sudah sangat pengalaman, lama di Komisi 11 pada waktu itu, Komisi Anggaran, Badan Anggaran, Saudara Enggar Tiasto Lukito. Pak Wiranto dulu pernah menjadi anggota Golkar, sekarang Ketua Umum Hanura. Pak Enggar juga pernah menjadi anggota Golkar, sekarang pimpinan Nasdem, jadi ada alumni Golkar di sini. Dan beliau sangat pengalaman di bidang perdagangan, kita tahu semua, mempunyai pengalaman yang panjang, pernah menjadi ketua RE dan seterusnya. Pengalaman politiknya juga panjang, diberikan beban oleh Bapak Presiden untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan perdagangan, terutama untuk komoditis pangan, karena pangan menjadi perhatian serius oleh Bapak Presiden, diantaranya adalah beras, daging, dan sebagainya yang kemarin sempat berfluktuasi harganya belum terselesaikan. Kami yang meyakini Pak Enggar akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Yang berikutnya adalah Pak Erlangga Hartarto, putra dari Pak Hartarto yang pernah juga menjadi Menteri Perindustrian, lahir tahun yang sama dengan saya, pengalamannya panjang, anggota DPR-nya lama, dan selalu pada komisi yang sama, yaitu Komisi Industri. Sehingga dengan demikian Presiden meyakini penugasan yang akan diberikan kepada Saudara Erlangga Hartarto ini, kami meyakini bisa dilakukan dengan baik, ditugaskan untuk membuat roadmap industri ke depan yang harus diselesaikan, dan juga bagaimana
bangsa Indonesia dalam bidang industri ini bisa meningkat daya saingnya. Dan kami meyakini karena Pak Erlangga ini salah satu inisiator dalam undang-undang perindustrian, sehingga pasti memahami penugasan yang diberikan kepada Pak Erlangga Hartarto. Yang terakhir Pak Asman Abnur, 2 kali menjadi anggota Dewan, pernah menjadi Wakil Wali Kota Batam. Tugas yang paling utama adalah melakukan reformasi birokrasi dan juga melakukan pembenahan terhadap PNS kita. Sehingga dengan demikian, karena sekarang ini sudah ada undang-undang ASN, tentunya dalam pundak Pak Asman Abnur ini diharapkan maka reformasi birokrasi bisa berjalan lebih baik, dan tugas ini tentunya nanti akan banyak berkoordinasi dengan kami dan mudah-mudahan bisa membawa perubahan bagi Kementerian PAN dan RB. Itulah yang ditugaskan kepada kami. Terima kasih dan mudah-mudahan ini akan membawa hal yang positif bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri baru foto bareng Pak. Menteri baru Pak. Menteri baru foto dong. Nah, dapat. Menteri baru. Bu, kurang tengah. Sini. Ya, Pak. Ya, ini tengah tuh harusnya. Makasih, Bu. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Yang ini di tengah, Nah, tahu blocking dia. Oke. Gandengan Pak, tengah Bu. Selamat untuk Bapak Ibu Posor baru dari Kabinet Kerja, Bu Sri Mulyani, juga bapak-bapak lainnya. Saya mau ke Bu Sri dulu pertama. Ibu kembali lagi ke istana. Tadi juga yang menjadi gimana sih? Udah Pak, makasih. Rasanya semeriwing. Cenut Pak. Aduh aja. Jer. Ya, itu tadi pemirsa, akhirnya sudah disampaikan sejumlah pos-pos kementerian yang diganti atau juga di reshuffle pada siang hari ini. Kita akan berbincang lebih lanjut tentang hal ini. Sudah hadir bersama dengan saya Mas Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Tadi sudah ada sejumlah nama, ada juga kalau saya catat ada sekitar 5 nama baru ya, Mas Burhan, kalau kita melihat. Kalau Anda sendiri melihat apakah memang orang-orang baru ini sudah sesuai di tempat yang mereka seharusnya ditempatkan? Beberapa nama bahkan lebih dari 5 sebenarnya ya. Tapi setidaknya kalau kita lihat nama-nama yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, ada beberapa nama yang memberikan semacam optimisme luar biasa ya. Orang seperti Sri Mulyani saya kira big name dan memiliki jam terbang yang cukup panjang, dan dia saat ini sebelum kemudian ditarik ke dalam kabinet adalah salah satu pimpinan Bank Dunia. Dan ini lagi-lagi menunjukkan sekali lagi bahwa seorang Jokowi memberikan concern terutama pada masalah ekonomi. Jadi kalau kita perhatikan tadi dari sisi bahasa komunikasi politik yang disampaikan oleh Jokowi waktu mengumumkan kabinet, itu ada 2 hal yang menjadi titik tekan. Pertama adalah soal ekonomi ya. Jadi dia menyebut kata-kata pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia, kemudian mengurangi kesenjangan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Ini adalah core dari seorang Jokowi. Yang kedua, ada kata-kata yang menurut saya menarik, yaitu bekerja solid dan saling mendukung. Nah, ini seperti menjelaskan alasan atau rasional gitu ya dari mengapa ada beberapa nama yang kita tahu waktu lalu menjadi biang keladi dari kegaduhan itu hilang dari peredaran kabinet sekarang. Jadi dia menginginkan di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu harus ada soliditas gitu ya, ada sinergi antara satu menteri dengan menteri yang lain, dan diharapkan bekerja dalam senyap gitu ya. Jadi
Ini sekali lagi menjadi penanda penting bahwa seorang Jokowi mungkin lebih optimis, rekonsolidasi politik mungkin selesai, dan yang penting untuk dicatat Elvita, ada beberapa nama yang sepertinya gitu ya, sepertinya tetap dipertahankan meskipun nama-nama tersebut sebelumnya santer digeser dan playing safe-nya kelihatan. Jadi seorang Jokowi sepertinya tetap mempertahankan komposisi partai pendukung utamanya waktu mengantarkan beliau menjadi presiden, tapi saat yang sama juga mengakomodasi partai-partai baru meskipun dari sisi jumlah tidak terlalu signifikan. Oke, baik. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Sebenarnya adakah nego-nego yang terjadi di balik penempatan menteri-menteri ini sendiri? Tapi tentunya setelah yang berikut ini pemirsa, kita akan jeda dulu. Kami masih akan kembali saat lagi.